Hai semua, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku mau berbagi resep isian toples untuk lebaran nanti. Untuk cemilan sehari-hari ini juga enak banget ya, terbuat dari kacang. Biasa disebut kacang kribo, kacang Kentucky, kacang disco ya. Macam-macam namanya. Ini mudah banget bikinnya loh. Jadinya juga banyak. Nah, ini bahannya udah aku tulis semua, kalian tinggal capture ya. Sebelumnya aku sudah pernah bikin versi terigu dan tepung beras. Kali ini aku bikin pakai tepung ketan. Oke, langsung saja masukkan 1 butir telur. Ini ukuran besar ya, kalau kecil kalian pakai 2. Kita kocok, kita aduk, kemudian masukkan garam dan kaldu bubuk. Masukkan bawang putih yang sudah aku halusin. Mau pakai bawang putih bubuk juga boleh banget. Kemudian masukkan gula pasir. Ini aku bikin yang versi manisnya ya. Kalau kalian mau bikin yang pedasnya boleh ditambahkan lombok atau cabai. Kemudian masukkan kacangnya. Oke, kita masukkan semua, terus kita aduk-aduk ya hingga tercampur merata. Pastikan semua bagian kacang terkena dengan adonan yang awal tadi ya, yang kocokkan telur tadi. Karena nanti kita mau bungkus menggunakan tepung ketannya biar semua kena ya. Oke. Kemudian setelah tercampur merata, kita masukkan tepung ketan. Ini tepung ketannya kita masukkan secara bertahap ya, sedikit demi sedikit. Kita menggunakan spatula atau boleh juga pakai sendok. Nah, nanti teksturnya itu seperti ini. Ini siap kita goreng ya. Kita panaskan minyak dengan api sedang ya. Kemudian kita masukkan kacangnya. Nah, ini kacangnya kan dalam keadaan menggumpal. Jadi kita pisah-pisahin ya. Nah, ini saat dimasukin kacangnya kita kecilin apinya ya. Supaya matangnya sampai ke dalam karena kita kan ini pakai kacang mentah ya. Nah, sambil kita pisah-pisahin ya supaya nggak gumpal. Ini simple banget ya, jadinya juga banyak banget. Kalau beli itu menurutku mahal banget ya, dibanding kita bikin sendiri. Ini kan bisa disesuaikan selera, kalian mau yang manis, mau yang pedas, mau yang asin, ya kan. Dan kalau ditanya enak mana sih, yang ketan atau terigu campur beras, enak semua sih, cuma ya teksturnya memang agak berbeda. Kalau ketan itu renyahnya agak ringan ya, lebih ringan. Nah, ini udah kekuningan. Ini bisa kita angkat ya kacangnya. Kalau dari tepung terigu dan beras enak juga, cuma beda teksturnya ya. Nah, ini kita tiriskan. Ini jadinya kriwil banget ya. Kemudian setelah dingin masukkan dalam toples. Nah, jadi banyak banget bukan? Ini enak banget. Kalian bisa dengerin renyah banget. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di-share video ini. Jangan lupa di-like, di-komen, dan di-subscribe. Jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari aku karena tiap hari aku upload video terbaru. Terima kasih. Hai semua, ketemu lagi dengan aku. Yuk kita bikin kacang bawang yang renyah, gurih, dan enak. Tentunya tahan lama ya. Sebelum ini aku udah pernah upload versi santannya ya. Jadi proses memasaknya itu pakai santan. Kali ini aku tanpa pakai santan, tapi hasilnya juga gurih, empuk, enak. Pokoknya kalian wajib coba ya. Nah, kalian bisa dengerin bawangnya juga crunchy banget, renyah banget ya. Langsung saja yuk kita lihat bahannya apa aja sih. Oke, di sini aku pakai 300 gram kacang kupas ya. Jangan lupa dicuci. Kita sisihkan dulu. Oke, kita bikin rebusannya dulu. Ada garam, kaldu bubuk, dan gula pasir ya. Kita masukkan dalam air. Airnya kira-kira 400 ml ya. Kemudian kita masukkan bawang putih yang sudah dihaluskan. Boleh diulek ya. Kita masukkan juga. Kemudian kita masukkan kacangnya. Ini sudah dicuci bersih ya. Kita masukkan. Oke. Kita aduk-aduk.
Nanti kita rebus selama 20 menit ya. Jangan lupa ditutup. Jadi di sini kita tidak pakai santan. Nah, ini sudah mendidih. Sudah 20 menit ya. Langsung kita matikan kompornya. Nah, kemudian kita angkat, kita tiriskan ya. Nah, ini sudah ditiriskan. Kemudian kita panaskan minyak. Kita goreng ya, memakai api yang kecil aja supaya matangnya hingga ke dalam ya. Oke. Jadi sebelum ini aku bikin yang terpisah bawangnya digoreng ya. Kali ini aku mau bikin yang bersamaan digoreng. Nah, ini bawangnya bawang yang lebar-lebar atau besar ya. Ini coba aku bagi jadi 3 atau 4 bagian, jadi tebel-tebel gitu. Jadi nanti biar matangnya bersamaan. Jadi kita goreng bersamaan ya, biar wanginya kena banget. Kalian juga boleh tambahkan daun jeruk ya, kalau kalian suka. Aku ini nggak tambahin daun jeruk. Nah, kita goreng, kita aduk-aduk terus hingga warnanya berubah ya, hingga mateng. Ini harum, wangi banget, sudah kecium ya. Kecium aroma bawangnya. Nanti bawangnya juga enak banget loh digigit. Karena dia juga ikut crunchy ya. Renyah banget. Jadi kalau motong bawangnya jangan tipis-tipis karena nanti matangnya nggak bersamaan. Gitu. Ini udah mendekati matang ya, sudah mulai menguning. Perlu kesabaran ya. Karena kita pakai api yang kecil. Nah, ini sudah mulai dan semakin menguning. Tapi lebih ekonomis kalau kita bikin sendiri ya. Ini aku bikin 300 gram aja jadi sebanyak ini. Cuma modal berapa ribu ya. Nah, ini sudah matang, kita angkat ya. Jadi jangan terlalu kuning ya. Mendekati kuning gitu kita angkat, karena nanti proses memasaknya itu sampai kita angkat pun dia masih ada proses memasaknya gitu. Jadi biar hasilnya bagus, pas banget gitu. Nah, ini kita tiriskan dulu minyaknya ya. Nah, kemudian ini dia kita bikinkan ya kacangnya. Nah, gimana? Mulus banget ya kacangnya ya. Ini enak banget, renyah banget, kalian bisa dengerin ya. Tuh, kriuk banget ya. Nah, ini bawangnya coba aku gigit. Wah, ternyata renyah banget. Tinggal disimpan di dalam toples, siap kita sajikan untuk jadi cemilan tiap hari juga enak banget. Oke, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya. Tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari aku, karena setiap hari aku upload dan update video terbaru ya. Oke, thanks for watching. Hai semua, yuk kita bikin isian toples untuk lebaran nanti. Yang renyahnya, yang gurih-gurih ya. Kali ini kita bikin kacang kribo, pedas manis ya. Ini enak banget loh, pokoknya dijamin mantul dan bakalan anti gagal tentunya ya. Ini pokoknya kriuk banget. Nah, kalian bisa dengar sendiri ya. Langsung aja yuk. Kita masukkan 1 butir telur ukuran besar. Kalau kecil kalian boleh pakai 2 butir ya. Masukkan dalam blender. Aku pakai bawang putih dan cabai ya, cabai rawit atau cabai merah. Kemudian masukkan juga ada gula, kaldu bubuk, dan ada garam. Nah, ini langsung kita blender saja semuanya. Nah, ini udah selesai kita blender. Ini hasilnya ya, hasil blenderan kita tadi. Oke, kemudian kita masukkan kacang yang sudah dipilih ya, kacang pilihan kita masukkan ke wadah yang lebih besar. Kemudian kita masukkan hasil blenderan tadi. Oke. Nanti tinggal kita ratain aja ya, kita aduk-aduk supaya semua terlumuri dengan hasil blenderan tadi. Nah, kita aduk-aduk. Kemudian di sini aku pakai tepung terigu ya. Nah, ini aku pakai 6 sendok tepung terigu. Kita masukkan ya. Nanti kita aduk-aduk, kita ratain. Boleh juga kalau mau pakai tangan ya, tapi jangan lupa pakai sarung tangan karena nanti bisa
kepedisan tangannya ya, karena ini pakai cabai. Aku pakai spatula. Nah, kemudian setelah merata, aku pakai 2 sendok makan tepung beras. Nah, ini kita masukin. Kita aduk kembali ya, kita campur kembali. Oke. Nah, ini dia hasilnya, sudah selesai. Nah, di sini aku mau tambahkan bahan tambahannya. Ini kalau kalian suka, kalau nggak suka boleh di skip. Aku pakai daun jeruk supaya lebih harum. Nah, aku taburi saja di atasnya. Tinggal nanti kita campur deh, kita aduk-aduk ya. Oke, kita aduk-aduk hingga tercampur merata. Nah, sudah simpel banget ya. Ini nanti tinggal kita goreng saja. Jadi untuk cara gorengnya, kita panaskan dulu minyak. Nah, ini minyaknya udah panas, baru kita masukin kacangnya. Nah, saat kita masukkan kacang tersebut, kita kecilin apinya ya. Jadi apinya nanti pakai api kecil supaya kacangnya matang sampai di dalam dan gak gosong ya. Jadi harus pinter-pinter kita ngatur apinya. Nah, kemudian saat proses menggoreng, kita pisah-pisahkan ya, seperti ini. Supaya nggak lengket kacang satu dengan kacang yang lainnya. Kita pisah-pisahkan secara berlahan. Oke. Kita goreng hingga matang ya. Nah, ini sudah mendekati matang. Tuh, cantik banget ya warnanya. Cakep banget. Nah, jika sudah selesai atau sudah matang maksudnya, kita angkat dan kita tiriskan. Nah, ini kita tiriskan. Oke. Biarkan dia dingin ya. Nah, ini kita dinginkan, atau kalau bahasa Jawa kita ler ya, atau kita apa ya, kita biarkan sampai dingin kita. Nah, kemudian kita pindahkan dalam toples. Ini dia sudah jadi. Pokoknya enak banget, bakalan nagih lah kalian. Ini kriuk banget. Oke, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya. Jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari aku, karena setiap hari aku update video terbaru loh. Selamat mencoba semuanya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Hai semua, ketemu lagi dengan aku. Yuk kita bikin isian toples lagi untuk lebaran nanti yuk. Di tempat kalian apa nih namanya? Kalau di tempatku namanya kacang telur ya. Gurih, enak, pokoknya laris manis. Oke, langsung saja kita lihat bahannya yuk. Kita masukkan 2 butir telur, kemudian ada vanili, ada garam. Kemudian aku pakai 4 sendok makan margarin cair. Oke, di sini aku pakai juga gula ya, gula halus. Kalau kalian nggak punya gula halus, boleh pakai gula kasar ya. Jadi kalau pakai gula kasar, kalian ngaduknya hingga gulanya larut ya. Kalau pakai gula halus, asal tercampur merata udah cukup ya. Nah, ini untuk bahan basahnya ya. Jadi kita bikin bahan basah dengan bahan kering. Nah, kalau sudah kita singkirkan dulu. Nah, ini kacangnya kita siapkan ya, jangan lupa disortir, dibersihkan. Nah, ini untuk bahan yang kering, aku pakai tepung terigu dengan tepung maizena. Dua-duanya sama ya, kita ayak dulu supaya hasilnya benar-benar bagus. Nanti tinggal kita campur aja ya, jadi satu tepungnya. Nah, seperti ini. Oke, langsung saja lanjut yuk, caranya gimana sih? Nah, kita siapkan kacangnya. Kemudian kita beri bahan basah atau bahan cair tadi ya. Hingga semua benar-benar kena ya sama larutan tadi. Kemudian kita taburi dengan bahan kering. Boleh pakai tangan, boleh pakai spatula ya. Nah, ini kita sampai cari tekstur yang benar-benar sudah nggak basah atau sudah keset, sudah kering ya kacangnya, berarti sudah menempel sempurna. Terus kita ayak ya supaya
nggak ada sisa-sisa tepung yang tadi, itu biasanya ada yang gumpal gitu. Nah, kita masukkan kembali. Kita beri lagi dengan bahan basah. Kemudian kita taburi lagi dengan bahan kering, seperti itu ya. Untuk hasil yang maksimal, kalian boleh lakukan selama atau sebanyak, maksudnya ya, sebanyak 5 kali. Ini aku perbandingan ya, karena ada yang aku coba bikin 4 kali dengan 5 kali. Ternyata yang bagus itu 5 kali penepungan. Jadi caranya sama ya. Diberi bahan basah, kemudian diberi bahan kering, terus diayak. Terus diulangi lagi hingga 5 kali ya. Nah, seperti itu. Butuh kesabaran ya, tapi hasilnya enak banget nih. Kalian dijamin nagih. Aku bikin langsung ludes. Nah, seperti ini. Pokoknya berkali-kali ya, sampai hasil yang maksimal. Sampai habis kacangnya. Nah, ini siap untuk digoreng. Montok-montok banget kacangnya ya. Oke, jadi kita goreng menggunakan api kecil ya. Udah dipanasin dulu apinya. Jangan langsung diaduk, biarkan dulu. Biarkan dulu sesaat, baru kita aduk gitu. Ini saat kita menggoreng juga kita harus perhatikan apinya ya, karena kan ini tebal, terus kacangnya juga mentah, jadi kita harus benar-benar pakai api yang kecil supaya matangnya sampai ke dalam gitu. Jangan di luarnya tok yang masak, kacangnya mentah gitu. Jadi kalau udah mulai menguning, kita cek-cek ya, ini udah matang atau belum. Bisa ya diprediksi ya, jangan terlalu kuning banget, nunggu kuning banget, karena kacang ini kalau kita angkat dia masih berlanjut proses memasaknya karena bakalan panas banget, jadi masih ada proses pemasakan. Ini saya rasa sudah matang, sudah cukup, jadi langsung aja aku angkat. Nah, kita pakai bantuan alat lain ya. Nah, ini kita tiriskan, kita dinginkan sebelum kita pindahkan dalam toples. Hasilnya juga banyak banget ya. Untuk satu resep 2 kali proses goreng. Kita dapat 2 toples ya. Nah, ini tinggal kita dinginkan aja. Terus kita simpan dalam toples. Nah, ini dia hasilnya. Wow, mulus banget ya hasilnya ya. Kalian boleh dengerin deh serenyah apa sih kacangnya. Dengerin ya. Wow, renyah banget bukan? Enak. Oke, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Jangan lupa di share video ini. Terima kasih semuanya. Hai semua, ketemu lagi dengan aku. Nah, kali ini dengan tema yang sama, aku masih bikin isian toples untuk lebaran nanti. Ini untuk cemilan sehari-hari juga enak banget loh. Wajib ada saat lebaran ya. Ini dia kue kacang bawang. Ternyata bikinnya mudah loh, renyah, gurih, enak, dan tahan lama. Langsung saja yuk kita lihat bahannya apa aja sih. Oke, bahan pertama kita pakai kacang kupas ya. Ini sudah aku cuci bersih. Kita sisihkan dulu, kemudian kita mau bikin bahan yang kita mau rebus. Ini ada santan 400 ml. Kemudian garam, kaldu bubuk, dan gula ya. Kita masukin juga. Oke. Kemudian kita masukkan 4 siung bawang putih yang sudah dihaluskan ya. Kita masukin lagi. Ini nanti kita rebus ya. Kita mau pakai untuk rendaman kacang kupasnya. Oke, kita pindahkan yuk ke kompor, kita masak hingga mendidih. Oke, nah kita masak hingga mendidih. Nah, ini dia sudah mendidih. Sudah mendidih, kemudian langsung saja kita tuang pada kacang. Ya, kita tuang semua ya. Sampai semua terbenam.
Ini kita mau rendam selama 2 jam ya. Jadi nanti benar-benar bagus hasilnya. Nah, ini sebelum direndam dia airnya banyak banget. Nah, ini setelah direndam, nah airnya sudah banyak berkurang ya. Sudah diserap oleh kacangnya. Oke, kemudian langsung saja kita tiriskan. Ini kita mau goreng ya. Tapi pertama-tama aku mau goreng bawang putihnya dulu. Nah, ini ada bawang putih, 4 siung bawang putih, aku iris tipis, aku goreng terpisah ya, karena ini bawangnya tipis-tipis, jadi aku goreng duluan. Kalau kalian mau bersamaan boleh, tapi irisan bawangnya itu lebih tebal ya, supaya matangnya sama atau bersamaan dengan kacangnya. Oke, sudah selesai kita goreng bawangnya, kemudian kita lanjut goreng kacangnya ya. Nah, kita goreng menggunakan api kecil supaya matangnya hingga ke dalam. Jangan lupa dibolak-balik ya. Oke, kita tunggu ya hingga agak menguning ya. Berubah warna. Ini juga boleh kalau kalian asinnya misalnya kurang, boleh ditambahin kaldu bubuk boleh ya. Nah, ini sudah matang, langsung saja kita angkat, kita tiriskan ya. Nah, jadi begini hasilnya ya. Kita simpan di atas kertas minyak supaya minyaknya terserap. Kemudian di atasnya diberi bawang goreng tadi. Mudah banget ya, ini hasilnya juga jadi banyak. Lebih enak bikin sendiri loh bun dibanding beli. Kalau beli dapatnya dikit ya. Nah, kurang puas. Ternyata mudah banget ya bikinnya. Ini dijamin anti gagal. Nah, ini udah jadi. Tinggal disajikan lagi. Tinggal di save, tinggal dimakan, ya kan? Oke, thanks for watching. Sampai ketemu di video-video aku selanjutnya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya. Karena setiap hari aku upload video terbaru loh. Sampai ketemu. Bye-bye.